Shalom. Shalom. Kita memasuki minggu keempat dari renungan tentang pendidikan dan bagaimana gereja serta orang-orang Kristen berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan. Tema yang diberikan pada kita renungan hari ini itu berpegang teguh pada kebenaran, dan itu bertolak dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita merenungkan tentang pentingnya pendidikan sebagai pembentukan karakter. Dan ini sangat penting mengingat perubahan yang sedang terjadi secara masif dan secara cepat. Karena kita mulai meninggalkan pola hidup kolonial, kita masuk dalam masyarakat milenial. Tentu dengan untung ruginya tiap-tiap masa. Tetapi dalam perubahan itu yang paling penting harus diperhatikan ialah perlunya karakter. Dan karakter itu diperoleh melalui sebuah proses pendidikan. Mengapa itu penting? Karena belakangan ini kita lihat makin banyak orang pintar, tetapi hidup rupanya tidak maju-maju setara dengan kepintaran. Bahkan terjadi banyak kebingungan di dalam masyarakat karena kepintaran itu bertabrakan satu sama yang lain. Makin banyak aturan, tetapi pelanggaran terhadap aturan-aturan itu juga makin masif. Bukan hanya dalam level kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, para pemimpin dan para pejabat juga dengan terang-terangan memperlihatkan sikap ketidakpatuhan terhadap aturan. Bahkan aturan-aturan itu diubah untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sambil di mana-mana orang bicara tentang ini negara hukum dan setiap warga negara wajib taat. Teknologi makin maju, hidup menjadi makin lebih mudah. Di tahun 70-an, 80-an sulit untuk kita generasi seperti saya untuk makan daging secara rutin tiap hari. Sekarang kita makan tiap hari daging, tapi bukannya kita tambah sehat, melainkan banyak penyakit yang mengganggu tubuh dan kesehatan. Ada apa dengan kemajuan ini? Apakah kemajuan itu tidak boleh diraih
dituangkan oleh orang-orang Kristen, orang-orang yang beribadah, atau kemajuan tetap ada, tetapi ada sesuatu yang salah dalam kemajuan. Dan itu punya hubungan dengan karakter dari orang-orang yang mengendalikan kemajuan. Orang biasa bicara tentang the man behind the gun, ya, orang yang berada di balik senjata atau senjata. Kalau orangnya berhati baik, dia tidak akan menembak sembarang orang. Tapi kalau orangnya itu berhati tidak baik atau berpikiran jelek, berkarakter keculan, maka dia akan menembak semua orang yang ada. Nah, itu berhubungan dengan karakter. Dan teks yang kita baca pagi ini 1-2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Paulus mengingatkan Timotius tentang pentingnya menjaga karakter. Nasihat ini Paulus berikan kepada Timotius karena Paulus sudah hampir pensiun. Nanti di bagian akhir dari surat ini Paulus mulai kasih tahu, tetapi mengenai diriku, aku telah berjuang, kira-kira begitu. Sekarang giliran Timotius. Dan Timotius hidup dalam satu masa yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Kalau kita lihat di pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 9, sebelum ayat 10 sampai 17, itu Paulus menggambarkan situasi mencekam dari perubahannya masyarakat yang Timotius akan hadapi. Dan situasi itu kalau kita baca persis sama dengan situasi kita. Coba kita baca saja di ayat 2 sampai ayat 3. Ya. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba Tuhan. Itu masa di mana Timotius akan hadapi. Ya, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak berterima kasih, tidak peduli pada agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengikat diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti nafsu daripada menuruti Allah. Itu gambaran situasi di mana Timotius akan hidup. Ya, setelah Paulus menarik diri dari panggung pelayanan karena masalah usia. Atau mungkin juga karena hari-hari kematian akan tiba setelah nanti akan dieksekusi mati oleh pemerintah Roma di kota yang terkenal. Paulus kasih nasihat itu kepada Timotius. Jagalah pendidikan karakter yang kau dapat sejak kecil dengan membaca kitab suci yang didapat dari Eunike mamamu, dari Lois omamu, dan seterusnya. Karena dia berubah. Dan perubahan itu kalau tidak ditanggapi dengan karakter atau kepribadian yang kuat, maka hancur kepribadian itu dan termakan oleh perubahan. Sama seperti yang kita alami. Ya. Masyarakat kita makin maju, tetapi makin selalu saja hidup. Ya, teknologi berkembang dengan baik, tetapi bukannya berguna bagi peningkatan kualitas hidup bersama dalam masyarakat, tapi justru mengganggu bahkan menghancurkan. Nah, dari nasihat ini ya yang Paulus berikan kepada Timotius, kita bisa timbang beberapa hal. Yang pertama, perlu kita ingat yang Paulus tekankan kepada Timotius, yaitu belajar di ruang kelas, belajar dari buku-buku, belajar teori-teori saja tidak cukup. Ya. Sebab apa yang dipelajari dari buku, di ruang kelas, teori-teori itu hanya ada di kepala, berhenti di dalam pikiran manusia. Padahal hidup manusia itu tidak digerakkan pertama-tama oleh pikirannya, tetapi oleh hatinya. Itu kita baca berkali-kali dalam perjanjian baru. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan tidak bilang maka tergeraklah pikiran Yesus karena analisa sosial atau temuan-temuan keilmuan. Tidak. Ya. Baca, belajar dari buku, belajar di ruang kelas, belajar dari teori-teori, hanya berhenti di pikiran dan belum cukup mampu untuk menggerakkan kita dan membentuk perilaku. Saya tanya, sarjana
Kira-kira begitu. Sarjana pertanian, sarjana hukum, sarjana pendidikan, sarjana teologi. Tetapi coba mari kita periksa pendidikan kita maju atau tidak? Hukum kita ditegakkan atau tidak? Begitu. Pertanian kita maju atau tidak? Karena belajar di teori, di buku, di ruang kelas tidak cukup. Apa yang dipelajari itu perlu diturunkan dari kepala, dari otak untuk masuk sampai ke dalam hati. Karena hidup digerakkan oleh nurani, oleh hati. Yang kita biasa bilang itu orang sudah hati. Dia dapat lihat orang setengah mati di situ. Lama ada hati, tapi dia tidak ada. Itu bukan karena tidak ada hati, tapi pengetahuan yang didapat di kepala tidak turun sampai ke dalam hati. Dan untuk supaya pengetahuan yang di kepala itu turun sampai ke dalam hati, tidak cukup kita hanya belajar dari buku, belajar di kelas, belajar dari teori-teori, tapi kita juga harus mempraktekkan itu. Harus ada prakteknya. Kemarin saya tahu histori saya cara membuat wine dari tomat. Ya, lalu ada dari Ambon, dari Batam, juga dari Timur bilang, Pak ajar kami yuk, kalau saya ketik. Ini caranya, sudah mereka baca, begitu bilang baca maksudnya mengerti. Mesti kumpul kok kita praktek. Praktek kalau bisa tahu dia punya dinamika dan seterusnya. Jadi belajar saja di kelas, di buku, dalam teori-teori tidak. Harus ada prakteknya. Timotius bilang itu, Paulus bilang itu kepada Timotius. Tapi sebelumnya Yesus sudah bilang itu. Yesus tekankan itu dalam penutupan dari pengajarannya. Oleh kitab Matius disebut khotbah di bukit. Sesudah serangkaian pengajaran teoritis yang Yesus lakukan, dalam pasal 5 sampai pasal 7 di akhir pasal itu Yesus bikin perumpamaan. Ya, Yesus bilang begini. Orang-orang yang mendengar tetapi tidak melakukan, dia seumpama orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sedangkan orang yang mendengar dan melakukan, dia seperti orang bijak yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Belajar itu tidak hanya cukup teori di ruang kelas, tetapi juga di buku dari guru yang verbal. Belajar harus diimplementasikan, diterapkan dalam perbuatan-perbuatan. Semua anak Indonesia tahu bahwa lampu merah itu harus berhenti. Begitu. Tapi kenapa tidak berhenti lampu merah? Karena tidak ada praktek. Begitu. Kalau dia sejak kecil dari taman kanak-kanak dibawa ke lampu merah, kasih tahu itu dia berhenti. Dia lihat. Kesadaran itu akan turun dari kepala masuk ke dalam hati. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ya pintar saja tidak cukup. Meskipun pintar itu penting. Kepintaran baru berguna dan bernilai kalau ditambah dengan hikmah atau menjadi bijak. Ya. Tadi saya sudah bilang ada banyak ahli teologi, tetapi gereja juga banyak berkurang begitu, dan banyak juga masalah dalam gereja karena pintar saja tidak cukup. Ada banyak sarjana pertanian begitu, tetapi banyak lahan kosong juga karena sarjana itu berkumpul di kota-kota, sedangkan lahan kosong ada di desa-desa. Jadi pintar saja tidak cukup. Kepintaran itu perlu ditambahkan dengan hikmah atau kebijaksanaan, dan hikmat diperoleh dengan melalui praktek. Karena kita baca kitab Nasr, hikmat berseru di suatu rumah, di pinggir jalan, di kebun, di mana-mana. Ya, teori tidak ada di kebun, tidak ada di pinggir jalan. Teori ada di ruang kelas, di buku-buku ensiklopedia dan seterusnya. Tuhan, negara, gereja, masyarakat tidak hanya membutuhkan orang pintar. Negara, gereja, masyarakat, Tuhan membutuhkan orang berhikmat. Orang yang bukan hanya memiliki kecerdasan akal, tetapi juga kecerdasan budi, kecerdasan hati. Bapak Ibu, minta izin untuk saya menjelaskan perbedaan antara orang
itu dengan contoh. Saya bikin contoh saja. Hari Kamis itu saya berangkat dari rumah menuju ke kampus. Ya, rumah saya itu di Kelurahan Menteng dan mesti lewat jauh banyak sampai di Bukawe. Di pertengahan jalan di sekitar Ketapang 1 ada satu mobil menuju. Begitu ya, dari samping kanan saya kaget juga ini mobil. Itu rupanya karena jam 7 pagi. Ya, mobil itu plat merah. Saya pikir ini pasti Papua mau sampai masih sana dari meluncur. Ya, wajarlah tidak apa-apa. Tapi yang bikin saya sedih dalam hati, setelah dia kira-kira 50 meter dari depan saya, pintu mobil bagian depan tempat driver itu, pengemudi itu terbuka lalu, prak, ya, satu botol aqua gelas terbuang ke jalan. Wih, saya sedih tengok. Ini orang kok sampai tahu diri begitu. Kota milik bersama, dia sesuka hati membuang sampah sih. Ya, saya belum habis sedih dan terkejut. Ya, tiba-tiba dari sebelah kiri pintu nomor 2 terbuka lagi dan nasi kotak, dia punya kotak yang plastik itu terbuang dari situ. Pas di Ketapang 1. Nah itu dia bapak ini. Kita saja tidak cukup. Itu yang di mobil dinas pasti bergelar itu. Ya. Mungkin dia salah satu kepala PPK, kepala apa, tapi dia saja pintar, luar biasa cerdas, pasti bikin teori dan sambutan di masyarakat. Mari kita jaga lingkungan hidup dan kebersihan. Tapi apa yang terjadi? Begitu. Masyarakat itu biasanya masyarakat yang patuh. Ya, kita masyarakat NTT itu masyarakat Indonesia itu menjadi masyarakat yang kebapaan, gitu. Artinya polanya pada bapak. Jadi kalau bapaknya buang sampah sembarangan, jangan harap nanti masyarakat akan buang sampah di tempatnya. Ilmu pendidikan yang bilang begitu, guru kencing berdiri, bukan berlari sampai nari-nari. Karena kita guru bilang, tak boleh berlari. Pintar saja tidak. Nah, Paulus minta kepada Timotius untuk menjalani hidup dalam semangat karakter yang dibentuk, yang dia dapat dari pendidikan Eunike ibunya, dari Lois neneknya, dengan pembacaan kitab suci yang dia tahu dari kecil. Begitu. Lalu yang paling penting Paulus juga tekankan dari apa yang sudah engkau pelajari dari Paulus, karena Paulus bilang engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunan. Berpeganglah pada itu. Dan iman, kasih, ketekunan yang Paulus tunjukkan kepada Timotius bukan teori, ya, bukan sesuatu yang dihafal. Tapi Paulus bilang, "Yuk lihat itu waktu kita dua ada di Antioquia, waktu kita dua sama-sama di waktu kita dua sama-sama di Ikonium, baca kembali kitab Kisah Rasul. Di situ Paulus mengalami penolakan dan penganiayaan. Tapi Paulus tidak beranjak dari imannya, dari kasihnya kepada manusia atau kepada orang-orang yang berita Injil hendak disampaikan. Nah, karena itu belajar bukan sekedar untuk membuat orang cerdas dan pintar, berpengetahuan luas, tapi belajar juga terlebih membuat orang menjadi manusia bermoral. Tapi walaupun standar pendidikan di sekolah masih yang pintar-pintar ya, begitu. Kalau anak bapak tuh tahu nanti dia juara 1, ranking 1, bapak pagi-pagi siap untuk terima rapor. Apa yang diterima? Oke, pertanyaan. Tapi kalau itu anak sampai ranking 1, ya dia bilang begini, mana bisa, ya. Tapi padahal itu anak yang tidak ranking 1 itu anak yang rajin, jujur, tekun, berdisiplin. Sedangkan yang ranking 1 itu jangan sampai tidak rajin, jujur, dia juga gaya, begitu. Kita kasih nilai pada kemampuan akademik dan belum pada kapasitas moral, ya, spiritual. Nah, karena itu belajar untuk menjadi pintar saja tidak cukup. Belajar harus membuat manusia
kita juga menjadi pribadi yang bermoral. Pelajaran yang diterima itu perlu berlampak pada perilaku dan kepribadian. Itulah ciri orang beribadah, kata Paulus kepada Timotius. Ada hubungan antara apa yang diketahui dengan apa yang dilakukan. Begitu. Suka atau tidak suka memang begitu. Ya, orang Inggris bilang our view about God determine how we live. Ya, pandangan kita tentang Allah menentukan bagaimana kita hidup. Jadi kalau kita memandangi Allah sebagai Allah itu tidak suka dengan perempuan, Allah hanya laki-laki saja, maka kita akan menindas semua perempuan. Meskipun dalam ruang ibadah kita menangis di hadapan patung Maria, tapi sudah keluar dari ibadah kita pukul semua Maria untuk menangis. Jadi belajar bukan hanya untuk membuat orang menjadi pintar, tetapi belajar untuk membuat orang menjadi bermoral dan berkarakter. Dan sejak kecil Timotius sudah mengalami proses itu, nilai-nilai kehidupan. Tadi saya bilang ibunya Eunike, neneknya Lois, dan bapak penganinya Paulus, ya, membuat Timotius mengenal nilai-nilai melalui praktek-praktek hidup. Dan sekarang Timotius harus tunjukkan nilai-nilai itu karena masyarakat yang Paulus gambarkan di pasal 3 ayat 1 sampai 9. Sekarang tugas Timotius untuk membuat agenda hidupnya menjadi bertolak dari kredenda atau keyakinan. Dan itu tidak sulit apabila Paulus atau Timotius mau benar-benar mempraktikkan nilai-nilai yang sudah dikerjakan atau diterima. Ibadah karena itu berhubungan dengan dua aspek, yaitu tahu apa yang baik dan benar, lalu menjalani hidup secara baik dan benar. Dan itu kerinduan semua orang, bukan hanya orang Israel, tetapi orang-orang di seluruh dunia, di segala zaman dan di segala waktu. Dan karena itu orang memproses belajar bagi anak-anak mereka, yaitu prosesnya dua, mengetahui hal-hal yang benar dan menjalani hidup secara benar. Orang Israel mempraktikkan itu dengan nyata, ya. Dan itu yang dirujuk oleh Paulus kepada Timotius supaya dia konsisten, ya, dia berpegang teguh pada kebenaran yang diajarkan. Orang Israel itu memproses anak-anak itu dalam 3 tahap pendidikan. Pada masa kanak-kanak, seorang anak Israel menjalani proses belajar yang disebut Bet Ha-Sefer, artinya rumah untuk menulis. Ketika anak itu mulai muda, proses belajarnya ditingkatkan ke tahap yang disebut Bet Ha-Midras, rumah untuk menghayati. Sesudah menulis itu mesti menghayati. Lalu ketika dia mulai dewasa, ya, mulai bertanggung jawab dalam masyarakat, mereka masuk dalam tahap yang ketiga, Bet Ha-Neset, rumah persekutuan. Dan karena itu belajar merupakan sebuah proses lifelong, seumur hidup bagi orang Israel. Dan itu kita lihat di 1 Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, itu sebabnya orang Israel itu hebat-hebat. Orang Yahudi itu the maker of history. Di hampir semua bidang hidup yang penting, ahlinya pasti Israel. Karena itu mereka lifelong education, dan mereka punya pendidikan itu berjenjang. Setelah 1 naik ke 2, lalu ke 3. Tetapi itu juga alasan mengapa orang Yahudi itu punya resistensi, punya daya tahan, dan kemampuan untuk survive. Luar biasa kemampuannya. Dalam sejarah orang Israel berkali-kali mereka dianiaya, mereka mau dimusnahkan sebagai satu bangsa, tapi mereka bertahan hidup. Sekarang masih ada satu negara
Coba cari itu negara Moab, negara yang semua dalam Alkitab, negara Amon, negara apa lagi Amalek, tidak ada semua. Tapi masih ada satu. Itu karena mereka proses belajar, karakternya dijaga. Ya, kita baca dalam kitab Ester. Pada masa itu orang Israel direncanakan untuk dibasmi oleh Haman dalam kerajaan Maharaja Persia Ahasverus. Tapi mereka bertahan. Lalu di tahun 1930 sampai 1942 Hitler di Jerman memprogramkan pemusnahan ras Yahudi. Tapi mereka bertahan. Bukan hanya bertahan. Ya, mereka menjadi ahli-ahli di hampir semua bidang kehidupan. Semua ahlinya itu pasti berdarah Yahudi. Karena mereka belajar. Ya, proses belajarnya itu kuat. Nah itu, kalau kita mau karakter itu bagus, maka mesti belajar dan pendidikan. Perhatikan proses belajar itu. Orang NTT juga, tapi kemarin ini 1, 2, 3 hari lalu saya dapat satu postingan di dunia sosial. Itu apa tuh bikin ranking. Orang NTT ini ternyata nomor 1 juara mabok, juara alkohol. Begitu ya. Saya memang tidak percaya. Saya sudah bikin komentar di Facebook, saya tidak percaya lah. Ya, saya jalan ke Sumatera Utara, di sana ada banyak, tiap rumah ada di lapak lari, jalan. Tapi kenapa NTT nomor 1? Siapa yang bikin survei itu? Tapi saya menangkap satu pesan. Ya, pesannya ya justru karena alkohol itu, maka kita tidak berkembang dalam kecerdasan, baik itu kecerdasan intelektual maupun kecerdasan moral. Paulus mengingatkan Timotius untuk tetap jaga karakter. Nanti kita baca dalam surat Timotius ini, Paulus kasih nasihat kepada Timotius, tambahkan sedikit anggur dalam minuman karena kesehatan. Ya, lalu ada banyak orang yang baca bilang tambahkan anggur dalam minuman. Paulus bilang sedikit sah. Akibatnya kita tidak berprestasi dalam banyak hal. Tapi oke, Paulus menasihati Timotius untuk menjaga karakter. Dan Paulus merujuk pada proses belajar yang Timotius jalani sejak masa kecil dari tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah melalui mamanya Eunike dan melalui omanya Lois. Bapak Ibu, ada 3 karakteristik pendidikan yang berlangsung di Israel dalam kitab suci yang dirujuk oleh Paulus kepada Timotius supaya itu tetap dijaga, agar supaya bertahan dalam kesulitan hidup atau dalam roh sama ya, yang membuat orang makin egois, tidak tahu nilai-nilai dan melanggar semua ketentuan dan norma sosial. Karakter itu yang pertama. Pelajaran di Israel itu bercorak God Center, berpusat pada Allah. Lalu kemudian tempat belajarnya itu bersifat home center, berpusat di rumah. Lalu yang ketiga, sumber belajarnya itu adalah experience based, bersumber dari pengalaman. Kita lihat satu-satu untuk memeriksa model pengajaran kita pada anak-anak, baik di rumah, di sekolah, ataupun dalam masyarakat. Pertama, pendidikannya bercorak God Center, berpusat pada Allah. Bagaimana dengan pendidikan kita dalam masyarakat? Kita pun pendidikan ini tidak berpusat pada Allah, tapi berpusat pada kekuasaan. Sekolah anak itu supaya dia jadi pejabat atau dia jadi PNS. Begitu. Orang-orang dari kampung kirim anak-anak di kota bilang lebih kupang supaya dia jadi manusia. Begitu. Kalau di kampung dia sudah jadi manusia. Yang manusia itu yang nanti dapat ijazah, dapat wisuda, kemudian jadi pejabat. Itu pendidikan yang namanya power center education. Atau kita bikin pendidikan itu supaya orang menjadi kaya. Ya. Berkat itu
nilai-nilai moral dalam pendidikan tidak perlu diperhatikan. Yang penting dia bisa manipulasi bukti-bukti untuk dia dapat nilai baik, sudah. Karena orientasinya menjadi kaya dan sukses. Orang Israel bikin pendidikan itu pendidikan yang berpusat pada Allah. Ya, you mau berhasil sebagai pejabat atau menjadi petani biasa, you mau menjadi orang asing atau pendatang atau penduduk yang ada di situ, takutlah akan itu tekanan yang sangat penting yang dilakukan. Dan itu diteriakkan terus-menerus. Ya, kita Amsal 1 bilang begitu. Permulaan segala upaya belajar mencari pengetahuan, mengembangkan sistem kehidupan, menegakkan struktur dan menjaga kehidupan bersama adalah takut akan Tuhan. Begitu. Akhirnya mau bikin sistem untuk atur bagaimana hidup bermasyarakat mesti mulai dengan ini sistem takut akan Tuhan atau tidak. Ya. Mau atur perusahaan untuk biaya buruh-buruh, gaji karyawan, tanya dulu, model gaji seperti ini takut akan Tuhan atau tidak? Begitu. Mau mengajar di kelas, suruh anak-anak kerjakan tugas, dia punya guru ada jalan di belanja, ini begini ini takut akan Tuhan atau tidak? Itu maksudnya begitu. Takut akan Tuhan adalah kumpulan pengetahuan. Atur banyak hal dalam masyarakat itu mesti dimulai dari takut. Dan takut akan Tuhan itu diteriakkan secara konsisten oleh nabi-nabi abad ke-8 ketika memproses pendidikan. Ya. Begitu, ada pendidikan dalam masyarakat, dalam lembaga keagamaan yang justru menghancurkan imago Dei yang ada pada sesama itu dilawan oleh para nabi. Coba kita baca sendiri sama-sama. Amos pasal 5. Ayat 21 sampai 24. Coba kita lihat bagaimana God Center Education diterapkan oleh masyarakat Israel. Setuju ya? Amos pasal 5. Kita baca sama-sama. Ayat 21 sampai dengan ayat 24. Sudah ditemukan. Oke. Kita baca sama-sama. Amos pasal 5, 21, 24. 1, 2, 3. Aku membenci, aku menghinakan rakyatku, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rakyatku. Sungguh, apabila kamu berpersembahan kepadaku korban-korban rakyat dan korban-korban sejahmu, aku tidak suka. Dan korban kesalahanmu merupakan yang kamu, aku tidak marah. Jauhkanlah daripadaku keramaian kenyang-kenyangmu. Lalu kamusmu tidak mau aku. Tetapi biarlah keadilan bertumbuh seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Itu dia. Alat pendidikan yang berpusat pada Allah itu artinya memperhatikan sesama. Karena dalam diri sesama ada gambar. Bukan pendidikan yang berpusat pada Allah, bukan menari-nari di tempat ibadah, menangis waktu berdoa, bukan. Tapi memperhatikan orang yang menangis, karena orang yang menangis itu dalam dirinya ada gambar. Nah, sekarang kita cari baik bentuk pendidikan pada anak-anak. Kalau kita masih khotbah di ibadah rumah tangga, mengajar kasasi, khotbah di mimbar seperti saya sekarang, cintailah sesama, berlakulah adil bagi orang miskin. Tetapi begitu selesai khotbah, datang seorang ibu pikul sayur, jual lewat rumah, kita tanya, mama, itu sayur itu berapa? 3.000. Wih, mahal lagi. Ya, 5.000. Kok ya sayur sudah jelek-jelek, ini sudah layu. Itu adil kok tidak? Begitu bukan belanja berpusat pada Allah, tapi itu belanja berpusat pada dompet. Begitu. Kita bilang belajar yang berpusat pada Allah itu menghargai hubungan hidup, menjaga kebersihannya dan kelestariannya. Dan itu juga belajar yang berpusat pada Allah. Ya, mari kita baca satu lagi supaya
3. Apabila engkau menemui di jalan salah burung, di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk menjaga anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anak. Setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepaskan, tetapi anak-anaknya oleh kau ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan umum. Itu pendidikan yang berpusat kepada. Ya. Jadi kalau kita masih suka menyanyi di sekolah minggu, ibadah-ibadah, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Tapi begitu habis menyanyi langsung dia habis senapan angin itu kita bikin korupsi pendidikan. Kita ubah pendidikan itu dari God Center menjadi Perut Center. Karena ada dia burung langsung bilang ini dia dari tolak. Unit ayat 3 lainnya, bunga bakung di padang diberi keindahan, sanggup tak terlupa oleh penciptanya. Tapi kemudian dibeli itu runduk tuh racun rumput. Kalau semua bunga bakung mati, itu barangkali kita politik bentukan loh. Kita politik. Karena tidak cukup kita politik secara masyarakat, kita politik. God Center Education. Itu yang bikin orang Israel punya kemampuan bertahan. Coba lihat waktu sampai di Persia, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dibujuk dengan banyak makanan, kemewahan, seterusnya, tapi mereka bilang tidak. Kami tidak itu. Kami punya karakter. Dan Allah berfirman. Dan itu dia, praktek. Ya. Yang kedua, sistem belajar yang bercorak home center education. Berpusat di rumah. Tadi kita bilang pintar itu tidak terlalu penting. Bukan artinya kita tidak boleh sekolah untuk jadi pintar. Tapi janganlah satu-satunya tujuan sekolah itu adalah menjadi pintar, menguasai ilmu dan teori. Dan karena itu apa yang terjadi di sekolah harus dibagi dengan apa yang dilakukan di rumah. Guru isi kepala anak-anak dengan teori dan ilmu. Orang tua isi hatinya dengan moralitas dan spiritualitas. Itu peran orang tua. Kok Bapak dengan Mas Sujani waktu dibaptis tuh, ya kami akan mengajar dia dalam takut akan Tuhan, supaya dia tetap setia. Waktu bangun beruan orang tua untuk jadi saksi. Di mana begitu habis, dong sampai urus dia anak pendidikan. Dong kasih tugas itu di sekolah. Lalu guru sampai betul, guru kurang cerdas. Begitu COVID datang, semua orang tua bilang, jadi guru setengah mati ya. Tapi orang tua tidak tolong anak untuk jadi pintar. Orang tua yang kerja anak soal di rumah. Jadi orang tua yang pintar, begitu guru anak pintar ya. Begitu tanya, orang tua anak sampai ngerti apa yang dijawab. Kita ulangnya pasal yang nanti. Orang tua aja, tapi bukan teori. Orang tua aja dengan praktek. Ajarkanlah itu berulang-ulang ketika engkau duduk di rumah. Ketika engkau dalam perjalanan, ketika engkau berbaring, ketika engkau bangun, dan seterusnya. Praktek. Anak tidak banyak belajar dari kita secara lisan, tapi anak lebih suka belajar dari kita dengan meniru kita. Itu terjadi dalam hidup rumah tangga. Suatu
kali di kampung sana ya, saya dan istri kita pendeta di kampung. Kami jalan berkunjung, saya temani istri untuk berkunjung di rumah satu keluarga. Ya, begitu masuk, ya, lalu ini anak yang kecil umur sekitar 5 tahun, dia datang berkurung satu langsung dia mati saya. Minta maaf kalau saya bisa ngomong, saya pendeta gimana? Tapi dia akrab, ya, langsung dia mama terpeleng, dia anak umur, dia bilang mama gue terpeleng, dia anak, terpeleng, dia anak. Kan bapak yang ngomong itu barang, anak tidak. Jadi anak tidak belajar dari kita secara lisan. Anak meniru kita. Guru isi ininya, orang tua isi hatinya. Ya, karena itu peran orang tua penting. Dan itu yang dilakukan oleh Eunike, itu yang dilakukan oleh Lois kepada Timotius. Dan Paulus mengingatkan yang terakhir, experience based education. Ya, pelajaran yang dilakukan di Israel itu berpusat pada pengalaman. Ya, anak-anak dilibatkan dalam banyak aktivitas sosial, dalam event-event kemasyarakatan, dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan liturgis dalam ibadah-ibadah keagamaan. Dan kita lihat itu dalam pembacaan kitab Keluaran. Ketika kalau anak-anakmu bertanya, mengapa kita makan roti tidak beragi dan sayur baik? Maka haruslah engkau menjawab, la. Itu artinya anak-anak dilibatkan dalam pendidikan, dalam pengalaman-pengalaman sosial. Yang kita biasa buat begini, begitu tamu datang, anak duduk di situ, mama langsung bilang, woi, bisa di belakang, lu boleh tahu di mana. Jadi anak-anak dalam satu ini ada kelas-kelas. Ya, dalam klaster-klaster dalam pendidikan tidak dilibatkan mereka. Ya, sebab kalau kita tidak melibatkan anak-anak, mereka tidak tahu bagaimana memproses sebuah keputusan. Mereka tidak mengerti bagaimana menanggapi sebuah persoalan. Dan mereka belajar dari orang yang tidak mengerti. Dan pelajaran dari orang yang di luar orang tuanya itu cenderung bukan pelajaran yang otentik. Paulus mengingatkan Timotius, berpegang pula pada kebenaran yang diajarkan kepadamu dalam pembacaan kitab suci oleh Eunike dan Lois, oleh pengalaman yang kau alami bersamaku di Ikonium, Listra, dan Antioquia, supaya menghadapi kesulitan-kesulitan masa kini. Itulah pendidikan karakter, dan itulah juga yang harus kita kerjakan dalam hidup, terutama dalam rumah dan lingkungan masyarakat kita untuk membentuk karakter anak-anak kita. Tuhan kiranya menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Hari Bapak Ibu, anak-anak pemuda yang dikasih. Proses pembelajaran sejak kecil, baik yang diberikan oleh orang tua dari guru dan upaya sendiri dalam ketekunan membaca kitab suci, membentuk karakter Timotius menjadi karakter yang sangat kuat walaupun di usia muda. Karena itu dengarlah, hai anak-anak, didikan orang tua, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian yang baik. Kami mendengar dengan hati yang tulus, kami lakukanlah dalam keanggotaan Tuhan. Setiap anak adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada orang tua. Kita wajib dan kita bertanggung jawab dalam mendidik, membesarkan dan juga membentuk karakter menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan memiliki karakter Kristus di dalam dirinya. Kami berkomitmen untuk mendidik dan membentuk anak-anak kami menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. Sebagai asasnya kami akan melakukan. Tuhan setiap
Dia